Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas salah satu teknik pembuktian dalam matematika yang cukup unik dan sering digunakan, yaitu proof by contradiction, yaitu pembuktian dengan kontradiksi. Teknik ini memungkinkan kita untuk membuktikan sebuah pernyataan dengan cara yang berbeda dari yang mungkin sudah sering kalian gunakan, seperti pembuktian langsung. Nah, pembuktian dengan kontradiksi adalah metode yang sangat ampuh, terutama ketika pernyataan yang ingin kita buktikan sulit diselesaikan secara langsung. Jadi, apa itu bukti dengan kontradiksi? Secara sederhana, adalah teknik yang membuktikan sebuah pernyataan dengan menunjukkan bahwa asumsi sebaliknya akan menghasilkan sesuatu yang tidak masuk akal atau bertentangan dengan fakta yang sudah kita ketahui. Ini berarti kita akan mengasumsikan bahwa pernyataan yang kita ingin buktikan adalah salah, lalu mengikuti logika hingga akhirnya menemukan bahwa asumsi kita menghasilkan kontradiksi. Jadi alurnya, kita asumsikan negasi dari pernyataan tersebut, lalu kita temukan di mana pernyataan yang salahnya, di mana letak kontradiksinya. Kemudian kalau sudah kita temukan, berarti asumsi atau pengandaian kita salah, dan berarti pernyataan awal yang benar. Nah, begini, berikut jika kita asumsikan yang salah menghasilkan kontradiksi, asumsi yang salah maka pernyataan asli itu benar. Nah, sekarang ada hal penting yang perlu kalian pahami, jangan bingung antara kontradiksi dan kontraposisi. Kedua metode ini memang terlihat mirip dan mudah saja untuk keliru membedakannya. Keduanya membuktikan pernyataan berbentuk jika A maka B dan menggunakan negasi dalam prosesnya. Perbedaannya cukup halus dan kadang membuat kalian bingung karena kita sering menggunakan pembuktian dengan kontradiksi untuk menunjukkan bahwa pembuktian dengan kontraposisi berhasil. Jadi perbedaannya adalah dalam metode kontradiksi kita mengasumsikan bahwa A benar dan bukan B juga benar, lalu kita tunjukkan bahwa ini menyebabkan kontradiksi. Sementara itu, dalam metode kontraposisi, kita mengasumsikan bukan B dan berusaha menunjukkan bahwa bukan A juga benar. Metode kontraposisi membuat tujuan kita menjadi lebih jelas, yaitu menunjukkan bukan A saat kita sudah mengasumsikan bukan B. Sedangkan dalam metode kontradiksi, mungkin tidak langsung terlihat apa yang menjadi kontradiksinya, sehingga tujuan kita menjadi kurang jelas. Nah, sekarang kita coba contohkan sebuah pembuktian dengan metode ini, yaitu membuktikan akar 2 itu irasional. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita asumsikan akar 2 rasional, kita temukan di mana letak kontradiksinya. Lalu kalau sudah kita temukan, berarti asumsi atau pengandaian kita salah. Berikutnya kesimpulannya adalah pernyataan awal yang benar. Coba ke contoh soal, buktikan 2 log 3 itu bilangan irasional. Nah, bagaimana buktinya? Bukti kita gunakan kontradiksi, kita andaikan berarti 2 log 3 itu adalah bilangan rasional. Misal andaikan 2 log 3 adalah bilangan rasional, maka bisa saya tuliskan 2 log 3 sama dengan P per Q, di mana P dan Q nya mata bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0, serta P dan Q itu relatif prima. Relatif prima berarti artinya mereka FPB nya 1 ya. Nah, dari definisi logaritma berarti kita bisa ubah pernyataan 2 log 3 sama dengan P per Q itu menjadi 2 pangkat P per Q sama dengan 3. Nah, berarti kita punya persamaan, kita punya 2 pangkat P per Q sama dengan 3. Nah, untuk menghilangkannya kita pangkatkan dengan Q, 3 pangkat Q, berarti ini menjadi 2 pangkat P sama dengan 3 pangkat Q. Jadi perhatikan 2 pangkat P sama dengan 3 pangkat Q. Ini tidak mungkin terjadi ya, karena 2 dan 3 adalah 2 bilangan. Karena 2 dan 3 adalah 2 bilangan prima yang berbeda, adalah bilangan prima berbeda, maka tidak ada pangkat bulat positif dari 2 yang bisa sama dengan 3 pangkat Q. Karena kedua bilangan ini memiliki faktor prima yang berbeda ya. Maka 2 pangkat Q itu tidak bisa sama dengan 3 pangkat Q. Nah, disinilah untuk kontradiksinya. Nah, di sini
bahwa 2 log 3 adalah bilangan rasional mengarah pada kontradiksi dengan sifat dasar bilangan prima. Maka itu artinya pengandaian kita salah ya, pengandaian salah. Berarti yang benar adalah 2 log 3 adalah bilangan irasional. Itu ya, artinya selesai ini. Kita akan mulai ke contoh soal. Buktikan bahwa jika n plus 1 merupakan 3 bilangan positif berurutan, maka pangkat 3 dari bilangan terbesar tidak mungkin sama dengan jumlah dari pangkat 3 dua bilangan lainnya. Nah, bagaimana buktinya? Baik, kita ubah dulu kalimat soal tersebut menjadi dalam bentuk matematikanya, berarti dia menyatakan pangkat jika n-1 jika n plus 1 merupakan 3 bilangan bulat positif berurutan, maka pangkat 3 dari bilangan terbesar, berarti n plus 1 pangkat 3 itu tidak sama dengan jumlah dari pangkat 3 dari bilangan lainnya, tidak sama dengan n plus 1 pangkat 3 ditambah n pangkat 3. Nah, jika kita menggunakan bukti dengan kontradiksi pernyataannya, berarti kita andaikan n plus 1 pangkat 3 itu sama dengan n min 1 pangkat 3 plus n pangkat 3. Nah, nanti kita cari di mana letak kontradiksinya. Sekarang kita hitung ekspansi pangkat 3-nya. Yang n plus 1 pangkat 3 itu sama dengan n pangkat 3 plus 3n pangkat 2 plus 3n plus 1, sedangkan yang n min 1 pangkat 3 itu n pangkat 3 min 3n kuadrat tambah 3n minus 1. Nah, di sini kita jumlahkan ya pangkatnya dan kita bandingkan kedua ekspresinya. Ekspresi berikutnya kan berarti n plus 1 pangkat 3 sama dengan n min 1 pangkat 3 plus n pangkat 3. Berarti persamaannya menjadi n pangkat 3 plus 3n kuadrat tambah 3n plus 1, ini sama dengan min 3n kuadrat tambah 3n min 1 tambah n pangkat 3. Nah, ini kita sederhanakan menjadi ini 2n pangkat 3 min 3n kuadrat tambah 3n minus 1. Maka selanjutnya berarti kita sederhanakan persamaannya. Bukan persamaan, berarti menjadi n pangkat 3 tambah 3n kuadrat tambah 3n plus 1 minus 2n pangkat 3 min 3n kuadrat tambah 3n minus 1 sama dengan 0. Nanti kita punya minus n 1 min 2 min n pangkat 3 plus 3 6n kuadrat plus 6n plus 1 plus 2 sama dengan 0. Berarti kita punya persamaan ini berarti sama ya, hitungan sama tadi habis. Ini jadinya min n 3 tambah 3n, ini habis. Berarti n pangkat 3 tambah n kuadrat tambah 2 sama dengan 0. Ini bisa kita buat n pangkat 3 min n pangkat 2 min 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba lihat sebelum lebih jauh lagi, kita di sini menggunakan teorema akar rasional. Kita gunakan teorema akar rasional. Di mana teorema tersebut menyatakan bahwa jika kita punya polinomial, maka pernyataannya menyatakan jika kita punya polinomial, jika polinomial f(x) memiliki akar rasional, maka akar rasional misalnya p per q gitu ya, rasional p per q, maka p per q nya adalah bilangan relatif prima yang dimana f, p, b, p dan q nya sama dengan 1, dan p harus faktor dari konstanta, dan q itu faktor dari koefisien tertinggi. Nah, kita balik lagi ke soal kita. Berarti jika polinomial ini memiliki akar rasional, maka akarnya haruslah karena pangkat tertinggi kita koefisiennya 1, kita lihat pangkat konstanta kita minus 2, berarti haruslah faktor dari polinomial tersebut adalah faktor dari polinomial n pangkat 3 min n kuadrat min 2 sama dengan 0 dengan teorema akar rasional. Teorema akar rasional adalah faktor dari minus 2, yaitu berarti plus minus 1 dan plus minus 2. Nah, berarti langkah selanjutnya kita tinggal mengecek, kita masukkan n nya, kita
kita coba untuk n sama dengan 1, n sama dengan minus 1, n sama dengan 2, dan n sama dengan minus 2. Apakah polinomial berikut menjadi persamaannya sesuai ya? Kita coba n sama dengan 1 berarti n pangkat 3 min n kuadrat min 2 itu 1 min 6 min 2 sama dengan minus 7. Minus 7 itu tidak sama dengan 0, ini berarti kontradiksi. Untuk n sama dengan minus 1 kita coba, berarti ini jadinya berarti n pangkat 3 min 6, n kuadrat min 2 nya minus 1 minus 6 minus 2. Minus 2 nya tidak sama dengan 0, berarti kontradiksi juga. Kita coba n sama dengan 2 berarti 8 min 6 kali 4 min 2, 8 min 24 min 26 tidak sama dengan 0. Kita coba n sama dengan min 2, itu berarti min 8 min 6 kali 4 min 2 min 8 min 26 juga tidak sama dengan 0 ya. Nah, karena kita sudah mencoba semua kemungkinan dan hasilnya selalu kontradiksi, berarti pengandaian kita salah ya. Pengandaian salah. Pengandaian kita tadi kita andaikan, ini ya pengandaian kita. Andaikannya salah, berarti yang benarnya memang jika n min 1 n n plus 1 pangkat 3 dengan positif urutan, maka berarti yang benarnya jika n min 1 n plus 1 itu 3 adalah 3 bilangan bulat positif berurutan, maka n plus 1 pangkat 3 itu tidak sama dengan n min 1 pangkat 3 tambah. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian tentang pembuktian kontradiksi, mari kita coba beberapa soal berikut. Yang pertama, jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A kuadrat min 4B min 2 tidak sama dengan 0. Berarti di sini kita andaikan pernyataan ini sama dengan 0. Yang soal nomor 2, misalkan A dan B anggota bilangan bulat, jika A membagi A kuadrat plus B kuadrat, maka A dan B keduanya tidak bilangan ganjil. Nah, hati-hati di sini ada konjungsi dan, berarti jangan lupa prinsip De Morgan ya untuk menegasikannya. Yang ketiga, nah tidak terdapat bilangan bulat A dan B sehingga 18A tambah 6B sama dengan 1. Berarti jika dengan kontradiksi kita misalkan terdapat misalnya A dan B yang menyebabkan 18A tambah 6B sama dengan 1. Nah, berarti kita disuruh mencari di mana letak kontradiksinya nanti. Bagaimana? Apakah kira-kira kalian bisa mengerjakannya? Nah, dengan demikian penjelasan tentang kontradiksi telah berakhir. Teknik ini bukan hanya soal menemukan kontradiksinya, tetapi juga melatih kita untuk berpikir kritis dan teliti dalam mengikuti setiap langkah logika. Terus berlatih dengan soal-soal kontradiksi dan kalian akan semakin mahir dalam memahami dan membuktikan berbagai pernyataan matematika. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.